Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Listria Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pembulatan bilangan dan notasi baku yang merupakan materi dari kelas 7. Baik, sebelum masuk ke materi pembulatan bilangan, terlebih dahulu akan kami perkenalkan dengan istilah-istilah yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Nah, kalau untuk satuan, misalkan di sini kita punya biasanya ya, kalau satuan itu biasanya ditulis seperti ini: 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sedangkan puluhan biasanya ditulis 10, 20, 30, 40, dan seterusnya. Kalau ratusan biasanya ditulis 100, 200, 300, 400, dan seterusnya. Sedangkan ribuan biasanya ditulis 1000, 2000 seperti ini ya, 3000, 4000, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat bahwa kalau satuan itu terdiri dari satu bilangan, sedangkan puluhan itu terdiri dari dua bilangan. Ratusan itu terdiri dari 3 bilangan, sedangkan ribuan terdiri dari 4 bilangan. Jadi misalkan di sini kita punya angka 432, maka angka 2 ini merupakan satuannya, angka 3 ini merupakan puluhannya, sedangkan angka 4 ini merupakan ratusannya, sehingga angka 432 ini bisa kita baca sebagai 432. Jadi 4 ini merupakan ratusan, 3 merupakan puluhan, dan 2 merupakan satuan. Dibaca 432. Nah, sebelum kita melakukan pembulatan, pertama kita harus mengetahui dulu dibulatkan menjadi berapakah bilangan tersebut. Nah, gitu ya. Jadi kalau kita membulatkan suatu bilangan, kita terlebih dahulu harus mengetahui dibulatkan menjadi berapakah bilangan tersebut. Nah, untuk melakukan pembulatan ini kita menggunakan dua aturan pembulatan. Yang pertama yaitu apabila angka yang mengikuti bilangan tersebut kurang dari 5, maka angka tersebut akan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Misalkan kita ambil contoh di sini diminta pembulatan ke puluhan terdekat. Nah, di sini kita lihat angka 32 dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kita lihat yang ini adalah satuannya dan 3 ini adalah puluhannya. Berarti yang akan kita rubah ini adalah angka 3 ini kan, karena yang diminta adalah puluhan terdekat. Berarti 3 ini yang akan berubah. Sekarang kita lihat angka 2 ini kurang dari 5. Tadi aturannya adalah jika angka yang mengikutinya adalah kurang dari 5, maka angka tersebut dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Jadi 32 dibulatkan ke puluhan terdekat, dia akan menjadi 30. Seperti itu. Nah, yang aturan kedua adalah jika angka yang mengikuti dari angka yang dituju itu adalah lebih dari atau sama dengan 5, maka angka tersebut dibulatkan ke atas menjadi 1. Nah, contohnya di sini adalah 38 diminta dibulatkan ke puluhan terdekat. Nah, kita lihat berarti di sini angka 8 ini satuannya dan 3 ini puluhan. Berarti angka 3 ini yang akan berubah karena diminta puluhan ya. 3 ini puluhan diminta ke puluhan terdekat. Berarti 3 ini yang akan berubah. Nah, lihat angka yang mengikutinya adalah angka 8. Angka 8 ini lebih besar dari 5. Maka angka 8 ini dibulatkan ke angka sebelumnya yaitu angka 3, sehingga di sini berubah menjadi 1, maka 3 ditambah 1, seperti itu ya. Dan angka berikutnya setelah angka 3 ini akan menjadi 0. Jadi di sini 3 ditambah 1 menjadi 4 dan angka berikutnya menjadi 0, sehingga 38 jika dibulatkan ke puluhan terdekat itu sama dengan 40.
Baik, untuk lebih memudahkan kita dalam memahami pembulatan bilangan ini, kita akan masuk langsung ke soal-soal yang akan kita selesaikan. Di sini ada soal pertama, bulatkan bilangan berikut ke puluhan terdekat. Diminta ke puluhan terdekat. Dan sedangkan di sini ada yang pertama itu bilangan 269. Nah, puluhan terdekat. Berarti kita akan menyelesaikan di 6 ini. 6 ini merupakan puluhan kan? 260. Nah, berarti 6 ini yang akan dilihat berubah atau tidak. Nah, angka yang mengikuti 6 adalah angka 9. Kita lihat di sini, 9 ini lebih besar dari 5. Nah, tadi menurut aturan apabila angka tersebut lebih besar dari atau sama dengan 5, maka angka dibulatkan ke angka sebelumnya menjadi 1, dirubah menjadi angka 1, sehingga 6 ini akan ditambah 1, sehingga didapatkan pembulatan 269 ke puluhan terdekat menjadi 270. Nah, angka yang mengikuti yang berubah dari ini dia akan menjadi 0 di sini. Lalu 986. Nah, tetap diminta ke puluhan terdekat. Di sini 980. Nah, puluhannya itu ada di 8 ini. Nah, kita lihat apakah berubah. Nah, angka yang mengikutinya adalah angka 6. Angka 6 ini lebih dari 5. Artinya angka 6 ini akan ditambahkan ke angka sebelumnya, sehingga di sini ditambah 1. Jadi 990. Nah, seperti itu. Contoh berikutnya, bulatkan bilangan berikut ke ratusan terdekat. Diminta ke ratusan terdekat. Angkanya adalah 911. Nah, berarti 9 ini yang akan dituju, 900. Apakah berubah atau tidak? Nah, angka yang mengikuti angka 9 adalah angka 1. Angka 1 ini kurang dari 5. Maka jika kurang dari 5, angka tersebut dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Sehingga hasilnya dengan pembulatan ke ratusan terdekat adalah 900. Begitu ya. Ingat, angka yang mengikutinya nanti ketika sudah dibulatkan itu akan selalu berubah jadi 0. Nah, banyaknya 0 tergantung dari banyaknya angka di belakangnya. Nah, sekarang 4285 dibulatkan ke ratusan, 4285. Nah, 200 berarti angka 2 ini yang akan berubah gitu ya. Kita lihat angka yang mengikuti 2 adalah 8. 8 ini lebih dari 5. Artinya angka 8 ini akan ditambahkan ke angka 2. Sehingga hasilnya adalah 4. 2 ditambah 1. 8 ini berubah menjadi 1 ya jika dilebur ke angka di depannya. Menjadi 3. Lalu di sini ada 2. Angka di belakangnya 2, 4, 3, 0, 0. Seperti itu. Lalu kita ambil contoh. Yang berikutnya itu bulatkan bilangan berikut ke ribuan. Nah, ribuan terdekat. Di sini ada angka 448.000. Nah, berarti 8.000. Nah, 8 inilah yang akan kita rubah. Berarti di sini kita bisa sudah siapkan seperti ini. 8. Nah, angka yang mengikuti 8 adalah 0. 0 ini kurang dari 5. Berarti 0 bisa dibulatkan ke bawah atau dihilangkan sehingga angka 8-nya menjadi tetap. Dan di sini angka di belakangnya ini 3, berarti 0-nya juga 3. Begitu. Lalu yang berikutnya 448.000 diminta ke ribuan terdekat. 448.000 sama seperti tadi 8.000. Angka 8-nya ini yang akan berubah. Angka 4 sebelumnya bisa kita tulis dulu. Lalu lihat angka yang mengikuti angka 8 adalah angka 6. Angka 6 ini lebih dari 5, maka angka 6 ini akan melebur ke angka di depannya, berubah menjadi ditambah 1, sehingga 8 ditambah 1 menjadi 9. Lalu angka di belakangnya ini akan berubah menjadi 0. 3, karena ini 3, maka ini pun 0-nya 3. Tadi adalah pembulatan pada bilangan cacah. Bagaimana kalau membulatkan pada bilangan desimal? Untuk membulatkan bilangan desimal itu adalah ke per 10 terdekat, per 100 terdekat, per 1000 terdekat. Nah, di sini berarti kenapa? Karena desimal itu kan merupakan angka yang kecil atau kurang dari 0 atau per ya. Jadi merupakan pecahan. Kita ambil contoh di sini adalah bilangan kita
punya angka 4,321. Nah, angka 1 di sini ini angka 3 di sini ini merupakan per 10. Kenapa? Atau satu angka di belakang koma itu kita sebut sebagai per 10. Sedangkan dua angka 1, 2 ya di belakang koma itu kita sebut per 100. Sedangkan 3 angka di belakang koma 1, 2, 3 ini kita sebut per 1000. Sekarang kita ambil contoh. Misalkan kita akan membulatkan sebuah bilangan. Contohnya di sini bulatkan 7,8199 dibulatkan ke per 10 terdekat, dibulatkan ke per 10 terdekat. Hasilnya berapa begitu ya? Nah, sekarang kita lihat di sini. 7,8199 diminta dibulatkan ke per 10 terdekat. Nah, kalau per 10 terdekat berarti satu angka di belakang koma. Berarti yang di sini ya. Berarti di sini kita bisa tentukan angka 7 komanya sudah bisa kita tulis. Nah, angka 8-nya ini yang akan kita ubah atau tidak. Nah, karena pembulatannya di sini. Sekarang kita lihat angka yang mengikuti angka 8 adalah angka 1. Angka 1 ini kurang dari 5. Artinya sesuai aturan tadi, jika angka tersebut kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah atau dihilangkan, sehingga hasil pembulatan ke per 10 terdekat adalah 7,8. Selanjutnya misalkan kita punya angka 1,0681. Masih sama soalnya, dibulatkan ke per 10 terdekat. Kita lihat ya di sini. Kita akan bulatkan kalau tadi ke per 10 terdekat. Sekarang kita ambil contoh kalau ke per 100. Nah, per 100 terdekat. Berarti di sini per 100 ya. Nah, kalau per 100 berarti dua angka di belakang koma. Nah, di sini angka 6 inilah yang akan kita rubah atau tidaknya. Berarti angka sebelumnya kita bisa tulis dulu 1,0. Lalu kita lihat angka 6 di sini. Nah, ternyata angka yang mengikuti 6 adalah angka 8. Angka 8 ini adalah lebih dari 5. Berarti sesuai aturan jika angka tersebut lebih dari 5, dia akan dibulatkan ke depannya. Sehingga angka 6 ini akan ditambah dengan 1. Jadi angka 8 ini dibulatkan ke depan menjadi berubah menjadi angka 1. Sehingga 6 ditambah 1 itu hasilnya 7. Lalu kita ambil contoh berikutnya jika kita punya angka 3,8792. Minta dibulatkan ke per 1000. Per 1000 terdekat. Nah, sekarang kita lihat per 1000. Kita baca 3,8792 dibulatkan ke per 1000 terdekat. Berarti kalau per 1000 itu 3 angka di belakang koma. Yang ini yang akan kita rubah. Berarti angka yang tidak berubah di sini akan tetap kita tulis. Begitu ya. Sekarang kita lihat angka 9 ini. Angka yang mengikuti 9 adalah angka 2. Angka 2 ini kurang dari 5. Menurut aturan berarti jika kurang dari 5 dia akan dibulatkan ke bawah atau dihilangkan. Nah, kalau dihilangkan berarti angka 9-nya tidak berubah. Nah, seperti itu. Baik, kita akan masuk ke materi berikutnya yaitu tentang notasi baku. Mungkin kita atau adik-adik ya di rumah juga pernah kali ya menggunakan kalkulator. Misalkan ada bilangan sampai 0,000000567. Nah, kalau menulis bilangan seperti itu dalam dalam buku tulis itu kalau terlalu panjang itu kan agak-agak repot ya. Nah, untuk memudahkannya kita menggunakan notasi baku. Nah, jadi notasi baku adalah suatu cara untuk mempermudah dalam bekerja dengan bilangan-bilangan yang sangat panjang tersebut. Nah, notasi baku itu sendiri itu ada rumus notasi bakunya. Rumus untuk notasi baku yaitu A dikali 10 pangkat N, di mana A ini adalah terletak di antara 1 sampai dengan 10
Jadi A itu terletak dari 1 sampai 10 dan N-nya itu sendiri merupakan bilangan bulat. Ingat ya, A itu notasi baku itu biasanya ditulis sebagai A kali 10 pangkat N, di mana A itu terletak bilangan yang terletak antara 1 sampai 10 dan N merupakan bilangan bulat. Baik, kita ambil contoh langsung saja untuk mempermudah. Contohnya di sini adalah ubahlah bilangan berikut. Baik, di sini ubahlah bilangan berikut ke dalam notasi baku atau ke dalam bentuk baku. Nah, misalkan di sini ada soalnya yang pertama itu adalah 4, 5, 6, 0, 0, 0. Nah, di sini atau 456.000. Ini masih agak ini ya. Nah, agak belum terlalu panjang. Jadi kita ambil yang mudah dulu, 456.000. Ubah menjadi notasi baku. Ingat, berarti di sini kita isi dengan A. Nah, A kan kita notasi baku itu A. A itu berapa isinya? 456? Tidak, karena tadi apa? A itu syaratnya harus terletak antara 1 sampai 10. Oh, kalau gitu 45,6. Tidak bisa, karena 45 itu lebih dari 10. Syaratnya harus di antara 1 sampai 10. Oh, kalau begitu 4, ya. 4,56, betul? Ya, karena 4 ini terletak di antara 1 sampai 10 ya. Jadi di sini kita tulis 4,56 dikali 10 pangkat. Nah, untuk pangkatnya kita lihat bagaimana kita menentukan pangkatnya. Ingat, tadi kita berhentinya di 4, berarti di sini ya. Nah, berarti kita lihat, kita akan menentukan koma. Kalau koma ini kita tentukan maju ke depan, maka dia bernilai positif pangkatnya. Tapi kalau menentukannya mundur ke belakang, itu bernilai negatif. Nah, kita di sini 4, berarti lihat dari angka 0 di belakangnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini 10 pangkat 5 positif. Begitu. Baik, kita ambil contoh lagi berikutnya untuk lebih memahami. Di sini nomor 2, 0,0000021 ingin dirubah menjadi bentuk baku. Nah, kita rubah dulu. Dari sini kita harus mencari A-nya. A-nya berapa? 21? Tidak. Kenapa? Karena 21 lebih dari 10. Sedangkan syaratnya A itu antara 1 sampai 10. Berarti ya 2,1. Karena 2,2 itu sendiri antara 1 dan 10 ya. Berarti 2,1 kali 10 pangkat. Nah, pangkatnya ini kita lihat. Kalau tadi untuk mencapai ke 4, ini kan tidak mungkin kalau kita 400 komain di sini nggak mungkin ya, berarti kita dari sini ngambil komanya. Nah, sekarang kalau dari sini untuk nyampe ke depan sampai 2 koma kan nggak mungkin dari sini ngambilnya 0, gitu. Nah, tapi dari 0 yang ada. Jadi selalu mulai dari 0 ya, angka atau angka di belakangnya ya gitu, atau angka yang mengikutinya gitu. Di 0 selalu dimulai dari yang 0 ini kita hitung. Berarti di sini, nah untuk 0, ini, koma yang ini tidak dihitung. Kita mulai dari yang sesudahnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti di sini negatif 5. Ingat, kalau komanya kita mulai maju ke depan berarti positif, tapi kalau mundur ke belakang berarti negatif. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ambil soal nomor 3. 3, 7, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, berapa di sini A-nya? 371. Salah. 37,1. Salah. Di antara 1 sampai 10 berarti 3,71. Nah, kali 10 pangkat. Nah, ingat, kita ingin mencapai ke sini komanya. Berarti kan tidak mungkin dari sini ya. Selalu dimulai dari yang ada nolnya. Dan untuk memulai koma selalu di antara 2 bilangan. Tidak mulai dari sini komanya, salah ya. Tapi dari di antara 2 bilangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, karena maju ke depan, maka pangkatnya positif 8. Lanjut berikutnya.
Misalkan 0,0000452. Berarti angkanya ya pintar, kita sudah mulai memahami ya. Berarti di sini 4,52. Kenapa 4, karena 4 ini ada di antara 1 sampai 10. 4,52 dikali 10 pangkat. Nah, lihat, ingat tadi, ini 0, ini nggak dihitung. Karena ini sudah punya dianya, kita akan mempunyai koma sendiri. Nah, untuk menulis koma harus di antara dua bilangan. Kita mulai, karena tadi pengen berhentinya di sini ya. Nah, berarti kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, karena dia mundur berarti negatif 5. Demikian materi kita kali ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.